Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Bambang Trisula SPD MSI. Yang saya hormati Bapak Wakakurikulum, Bapak Wakakesiswaan, Sarpras, Wakahumas, dan teman-teman Bapak Ibu guru yang kami banggakan. Terima kasih, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat walaupun sudah siang, masih tetap semangat. Salawat serta salam semoga dapat tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Kenapa Pak? Tadi sudah loyo kayaknya Pak ya. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Coba kita tetap semangat aja dulu biar semangat. Coba ini pesannya Pak Asmat ini harus semangat. Tetap semangat. Alhamdulillah. Nah, tema kita yang ingin saya sampaikan adalah tentang budaya positif di sekolah kita. Nah, ini yang sering terjadi di sekolah bukan sekolah kita saja, di semua sekolah. Namun kan di sini ada pakarnya BK, Bu Warni dan Pak Suranto. Mohon nanti koreksinya. Saya juga menerima materi ini dari CGP dan harus disampaikan. Ini juga ada hubungannya dengan Bapak Tatib nanti ya, seperti apa nanti kita menangani siswa. Nah, ini ada pertanyaan pematiknya. Hukuman itu sebenarnya apakah dapat mendisiplinkan anak? Seperti kita anak-anak terlambat, kemudian kita suruh lari-lari ke lapangan. Apakah itu bisa menciptakan kedisiplinan? Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin anak juga? Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Apakah ketika setiap anak juara satu kita beri hadiah, anak bisa menjawab, kita kasih hadiah, itu termasuk memberikan motivasi untuk anak semangat belajar. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, untuk topik sekarang ini ada 6. Kebetulan materi yang paling banyak di sini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Restitusi ada 5 posisi kontrol, kemudian restitusi ada segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, ini kita coba, Mbak Azza bisa dibantu. Kita coba dengan kegiatan kepalan tangan kita coba dibagikan Mbak Azza ke Bapak Ibu. Ini ada 1 lembar kertas. Nah, di situ ada tulislah sesuatu yang sangat berharga dari Bapak Ibu di kertas itu. Silakan Bapak Ibu menulis satu kata yang sangat berharga dan tidak boleh ada yang tahu. Sudah ditulis? Prinsip yang menurut Bapak Ibu ini sangat penting bagi kehidupan Bapak Ibu dan tidak ada orang yang tahu. Setiap orang, setiap guru pasti punya prinsip. Saya harus seperti apa, gitu ya. Satu pernyataan, satu kata boleh. Setelah itu Bapak Ibu tutup katanya lembar kertasnya. Yang menurut Bapak Ibu itu penting dan tidak boleh ada yang tahu atau rahasia penting dalam hidup Anda, dalam hidup Bapak Ibu. Oke, kalau sudah, iya ditutup, kemudian dilipat, digenggam. Nah, kita genggam karena ini adalah rahasia kita dan tidak boleh ada yang tahu ya. Kemudian teman sebelah Bapak Ibu coba untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Coba Pak Endro membuka kepalanya Bapak Suranto. Bapak Suranto berusaha membuka atau tidak? Karena ini prinsip ya. Ayo.
boleh. Kalau Pak Beni gimana? Bukan ini Chelsea ya. Iya, kalau Bu Eni gimana? Karena ini adalah prinsip hidup Anda yang penting, boleh teman-teman dekat kita memaksa untuk membuka, boleh atau tidak? Tidak. Nah, jawabannya ketika kita membawa prinsip hidup kita yang amat penting, kita yang mengontrol membuka atau menutup, itu kita sendiri yang mengontrol, bukan orang lain. Kenapa saya tidak membukanya? Ini adalah prinsip saya dan tidak boleh ada yang tahu. Nah, jadi ibaratnya ketika nanti kita memaksa anak, kita sebagai pengontrol anak itu tidak bisa, karena setiap anak itu punya kontrol masing-masing seperti itu. Nah, kita bahas di sini. Nah, ini ada yang harus kita rubah dari Kemendikbudristek ini, dari Pak Nadiem, bahwasanya ilusi guru itu mengontrol murid. Setelah guru itu mengontrol murid, ini ternyata anak ini bisa berubah. Apakah seperti itu? Ternyata tidak. Setiap anak itu bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Jadi kritikan kita kepada teman, kemudian kalau misalnya kita melakukan sesuatu kegiatan, kita diberikan kritik, apakah ini bisa menguatkan karakter kita? Kemudian ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif itu bisa bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Seperti kita sebagai orang tua, kita memaksa anak-anak kita. Selama ini aku sih ngerti ini, masa depanmu itu saya yang tahu. Padahal kita memaksa seperti itu untuk anak-anak kita. Kamu harus ngambil jurusan ini, kamu harus les ini. Nah, itu biasanya saya gitu. Jadi itu sebenarnya tidak boleh. Nah, ini ada teori kontrol ya, ada stimulus respon. Saya lanjutkan aja. Nah, disiplin positif itu ada beberapa, diantaranya ada Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Ketika ada anak bersalah, itu karena dia punya alasan, dan kita tidak boleh langsung kamu itu telat begini. Nah, seperti itu. Sebenarnya kita harus mendengarkan alasannya terlebih dahulu apa. Kemudian ada teori motivasi. Teori motivasi yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Kita kadang-kadang orang memakai helm, pengendara memakai helm, motivasinya untuk apa? Biar nggak ditilang. Padahal yang benar adalah biar menjaga keselamatan, biar kita aman. Nah, seperti itu. Kita bangun pagi-pagi datang ke sekolah, tiket tujuannya untuk apa? Oh ya, aku kalau ini tiket. Padahal ya memang tugas saya piket. Sebenarnya bukan itu. Sebenarnya motivasi yang intrinsik adalah ya saya harus 3S pada anak-anak, piket ataupun tidak. Nah, ini untuk saya sendiri. Kadang-kadang biasanya belum piket ya Bapak Ibu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan. Jadi seseorang melakukan sesuatu ini karena untuk mendapatkan imbalan. Saya harus jadi guru yang baik, yang tekun, yang apa, supaya mendapatkan gelar guru prestasi, atau supaya mendapatkan penghargaan dari kepala sekolah mungkin, atau supaya mendapatkan cuan katanya. Nah, itu kemudian atau anak mengerjakan PR biar saya nggak dimarahi. Saya mengerjakan PR supaya nanti saya nggak dihukum. Nah, itu sebenarnya salah satu motivasi yang kurang baik. Nah, yang benar apa? Yang benar adalah motivasi untuk menghargai dirinya sendiri. Saya melakukan seperti ini karena saya merasa saya butuh ilmu. Nah, kita tahu Bapak Ibu, anak-anak datang ke sekolah ini ada dua. Yang pertama adalah mereka untuk niatnya belajar, dan yang kedua adalah mereka datang ke sini bertujuan untuk mencari perhatian. Perhatian bisa mencari kasih sayang, perhatian dari kita. Maka tugas kita adalah membimbing mereka
motivasi yang ada dalam dirinya itu gak hanya untuk dari orang lain saja. Ketika dia belajar, aku pengen juara satu, dapat hadiah dari ibu, bukan seperti itu. Jadi ada motivasi dari dirinya sendiri untuk menghargai dirinya. Kemudian, nah, nilai-nilai kebajikan universal yang ada di sekolah itu kita camkan, maksudnya kita adakan. Seperti saya setelah mendapatkan ini, saya juga menerapkan nilai-nilai kebajikan yang ada di kelas-kelas. Jadi setiap Bapak Ibu nanti masuk kelas itu ada peraturan, tapi yang lebih luas namanya nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah kita sebagai guru biasanya sebagai penghukum. Kalau misalnya nggak mencapai PR terus, kamu nulis penggembar, ini ditulis semuanya, kemudian disuruh lari. Kecuali kalau PJOK ya Pak Dian ya, karena dia datangnya terlambat, kemudian disuruh lari-lari, karena supaya kamu tadi nggak ikut pemanasan, sekarang kamu lari 3 kali nggak apa, karena pemanasan. Tapi kalau untuk materi lain itu kalau menurut di sini kita tidak boleh seperti itu Pak Surantau. Kemudian membuat rasa bersalah. Jadi ketika ada anak merasa ada bersalah, kita tidak boleh menghukum anak. Kamu itu kayak merasa anak-anak ini, iya sih saya merasa bersalah. Kalau anak merasa bersalah, ketika dia menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu guru, itu anaknya kayak terpaksa. Kemudian ada sedih, ada marah, sehingga dia itu mengatakan hal ini nggak jujur akhirnya. Terus akhirnya menyalahkan teman-temannya, nyokot temannya gitu. Kemudian, nah kita sebagai guru itu ada yang bersikap seperti teman. Ayolah, kamu kan muridnya Bu Guru, jadi kamu harusnya, nah seperti itu. Jadi intonasi juga itu penting bagi anak kita. Kemudian kita sebagai pemantau, tadi seperti apa pemantau itu, kata-kata kalimat yang keluar untuk anak-anak kita sebagai pemantau itu seperti apa. Kemudian kita sebagai manajer. Nah nanti dibahas di 3 restitusi. Ketika ada anak bermasalah, maka kita akan melakukan 3 restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Kemudian yang terakhir ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ternyata manusia itu, anak-anak itu punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah ingin bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah penguasaan. Yang ketiga adalah ingin rasa sayang, maksudnya rasa kasih sayang dari orang lain. Kemudian ingin kesenangan dan kebebasan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ada di sekarang ini sudah dirangkum oleh pemerintah Kemendikbudristek dalam suatu payung dasar-dasar untuk kita, yaitu profil belajar Pancasila. Di situ sudah banyak sekali karakter-karakter yang sudah ditetapkan, bagaimana anak-anak itu mulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, berbineka global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini salah satu contoh dari motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apabila apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, maka ini termasuk motivasi eksternal. Ketika si anak ini melakukan, saya kalau tidak melakukannya pasti dihukum. Nah ini adalah berarti dia mendapatkan motivasi eksternal. Kemudian ada yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Apakah apa yang akan saya lakukan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kalau saya melakukan ini, saya pasti dapat hadiah, saya pasti dapat sanjungan. Nah, kemudian itu termasuk motivasi eksternal. Nah, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti yang saya inginkan. Maksudnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kalau saya melakukan seperti ini, saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Kalau saya melakukan tiket, berarti saya ini disiplin. Kalau saya ini mengerjakan tugas, berarti saya tanggung jawab. Nah, itulah yang dibutuhkan
bukan, yaitu motivasi internal. Nah, ini menurut Belajar Bapak Belajar Dewantara bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Jadi merdeka belajar itu bukan berarti merdeka yang seperti apa. Jadi siswa atau anak itu memerintah dirinya sendiri tanpa adanya paksaan, tanpa adanya hukuman dari orang lain, termasuk dari guru. Nah, di sini ada istilah restitusi. Saya baru pertama kali mengenal apa itu istilah restitusi. Kalau BK mungkin Bapak BK ini sudah tahu restitusi itu apa sih. Jadi restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi jika ada masalah itu kita melakukan yang namanya tindakan restitusi atau mencari solusi, bukan langsung menghukum tetapi melakukan solusi, memecahkan solusi. Nah, solusinya itu bisa dari anak-anak sendiri atau dari guru, karena kita sebagai manajer di sini, kalau misalnya contohnya ada anak bertengkar, kemudian sampai tarik-tarikan kancing bajunya lepas. Nah, ini kamu gara-gara kamu ini kancing saya lepas, nanti saya dimarahi ibu. Nah, sampai seperti itu akhirnya guru ini sebagai manajer nanti dipertemukan kedua anaknya ini. Nah, apa yang kamu lakukan benar, salah. Bagaimana tindakanmu untuk meminta maaf, atau ini kalau misalnya temannya salah, kalau kita berbuat salah, apa yang kamu lakukan untuk menebus kesalahanmu? Nah, mungkin saya minta maaf. Oke, tidak hanya minta maaf saja, karena ini kancingnya lepas, saya nanti dimarahi sama ibu saya. Nggak bisa masang kancing. Ya wes, nanti ibu guru yang mengajari kamu memasang kancing. Jadi sama-sama punya karakter. Nah, ternyata ciri-ciri restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi bisa memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, bukan hukuman. Restitusi adalah fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, untuk memecahkan solusi. Dan restitusi itu mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Nah, ini keyakinan kelas. Bapak Ibu, kita sudah punya tatib, tapi kita juga sudah punya tata tertib juga di kelas. Apakah tata tertib itu, peraturan kelas kita itu sudah kita laksanakan dengan siswa? Kebanyakan dari dulu sudah di situ ya, sudah pokoknya iki. Nah, seperti itu. Ternyata harusnya tatib itu, kesepakatan kelas itu dilaksanakan antara guru dengan siswa. Anak-anak itu pengen seperti apa kelasnya. Jadi saya kemarin sudah mencoba berusaha membuat peraturan kelas yang akan dijadikan keyakinan kelas. Jadi satu anak saya mintai satu persatu. Misalnya, Sarja, kamu pengen kelasnya seperti apa? Saya pengen kelasnya ini anak-anak itu nggak bully saya, Bu. Oke, berarti anak-anak harus tidak mengganggu orang lain ya, tidak mengganggu teman. Saya ingin kelasnya ini bersih, Bu. Oke, ditulis, saya tulis semua tadi 30 anak ini. Kemudian dijadikan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini lebih umum. Kalau misalnya saya tidak mau anak-anak mengganggu saya, Bu, berarti keyakinan kelasnya adalah menghormati dan menghargai. Bukan berarti kalau misalnya tidak boleh mencontek. Nah, tidak boleh mencontek itu peraturan. Maka keyakinan kelasnya adalah jujur, bertanggung jawab. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kita harus piket tepat waktu, tidak boleh melanggar piket, misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, maka nilai keyakinan kelas
kebersihan, kesehatan, keselamatan. Atau kita membuat peraturan tidak boleh berlari-lari di atas koridor karena takut jatuh. Maka keyakinan kelasnya adalah keselamatan, keamanan, seperti itu. Nah, ini budaya positif. Nah, ini kesepakatan kelas. Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas itu dilihat dari tabel T dan Y. Ini saya next saja. Nah, coba ini ada peraturan Bapak Ibu yang biasa kita buat. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Maka keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Maka keyakinan kelas adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Maka keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Karena saya tahu anak-anak sekarang ini lebih banyak membuli. Kebetulan saya tanya setiap kelas itu ada sering masalah apa di kelas kalian. Ternyata anak-anak sering ngolok-ngolok ngejek nama ayahnya. Apakah kamu nyaman dengan disebut nama orang tuamu? Ya enggak mau, Bu. Nah, terus apa yang kamu lakukan? Saya membalas sampai terus gak selesai. Saling balas. Kemudian saya tanya kelas 3. Dari dulu ya seperti itu, Bu, sering bully, sering ngejek-ngejek ayah saya. Nah, kebetulan Bapak Ibu, kemarin saya juga melakukan restitusi untuk anak didik kelas 7E. Pada saat itu memang benar-benar terjadi. Nah, anak ini sebut saja namanya Imron dan Farel. Waktu itu saya masuk, dia itu elok-elokan nama bapaknya. Nah, ini akhirnya saya masukkan ke dalam studi kasus saya. Ternyata dia mengolok-olok nama ayahnya Imron. Nah, Imron sampai marah, ya nggak marah, cuma ya sedih dipanggil-panggil nama ayahnya karena ayahnya ini sudah meninggal. Nah, akhirnya saya panggil anaknya. Nah, terus ini saya tunjukkan buktinya kalau saya sudah melakukan restitusi kepada anak-anak ini. Sebentar. Ini skripnya kasus, sedangkan ini bukan rekayasa tapi benar-benar terjadi. Kalau CGB yang lain boleh menggunakan rekayasa, tapi saya benar-benar terjadi. Lanjutkan. Nah, ini saya mulai menstabilkan identitas. Jadi anaknya kita panggil, saya panggil, menstabilkan identitas. Jadi kita menanyai anak itu supaya anak tidak merasa bersalah. Nah, ini intinya menstabilkan identitas itu maksudnya dia itu ketika kita tanya itu nggak marah, nggak merasa bersalah, kita nggak merasa menghukum mereka, nggak merasa malu. Jadi sebenarnya ada apa sih? Jadi ada kata-kata, intonasi kita itu juga berpengaruh pada anak-anak. Sebenarnya ada apa? Kamu melakukan ini nggak mungkin, pasti ada alasannya. Nah, ini ternyata si Imron, dia Bu, Farel Bu, selalu ejek-ejek ayah saya. Bukan ayah saya saja, tapi teman-teman yang lain juga ngejek. Nah, benar itu Farel. Ya Bu, tapi si Imron ini juga ngejek-ngejek ayah saya. Ya aku nggak terima. Nah, akhirnya seperti itu. Sampai akhirnya kita menstabilkan. Setelah yang kedua adalah tindakan untuk memenuhi kebutuhan, bahwasannya dia ini melakukan ini karena ada alasannya. Saya tanya kepada Farel, kenapa kamu melakukan ini? Pasti ada alasannya. Apa alasanmu kok kamu ngolok ayahnya Imron? Saya hanya bercanda Bu. Nah, itu bercanda boleh, tetapi
orang lain. Nah akhirnya sampai terakhir si keduanya ini memecahkan masalahnya sendiri. Nah terus untuk mengatasi masalah ini gimana? Saya kembalikan ke anak-anak. Ya gimana Imron? Ya Farel harus minta maaf dulu sama saya. Oke, iya saya minta maaf Imron. Nah tidak hanya minta maaf, kita menguatkan minta maaf harus dengan sungguh-sungguh. Apalagi yang harus kamu lakukan? Karena ayah saya sudah meninggal, maka Farel harus mendoakan ayah saya. Sampai anaknya menangis karena merasa orang tuanya meninggal kok sih tetap. Padahal saya tanya, apakah kamu tahu bahwa orang tuanya Imron ini sudah meninggal? Tahu. Tapi kenapa sih ngolok-ngolok? Saya hanya bercanda kok Bu. Nah sampai akhirnya, nah ini videonya yang saya buat. Sampai akhirnya si Imron dan Farel ini saling memaafkan. Sampai selesai. Nah ini adalah contoh proses restitusi, yaitu memecahkan masalah. Dan alhamdulillah saya lanjutkan lagi, tidak hanya selesai sampai itu, saya melanjutkan ke 7E. Anak-anak 7E gimana? Apakah masih ada pembulian? Sudah tidak ada Bu, alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai seterusnya tidak terjadi. Nah itu. Nah ini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Saya lanjutkan sebentar ya Bapak Ibu biar cepat selesai. Nah ternyata hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, tetapi konsekuensi itu adalah sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit, kalau hukuman itu bisa membuat anak sakit secara fisik maupun dalam hatinya dan untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek saja. Dan seterusnya, ini langsung aja saya lanjut. Nah ini ada perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini ada kebutuhan dasar manusia yang sudah saya sebutkan tadi. Nah ini ada 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru, apakah kita sebagai penghukum, apakah kita sebagai teman? Kalau guru BK biasanya dari dulu sudah berteman dengan siswa, tidak pernah menjadi penghukum. Kemudian kalau saya biasanya menghukum, kamu nggak mencapai PR, ayo nulis 10 kali. Nah seperti itu biasanya saya. Kemudian sebagai pemantau, kita memantau anak-anak yang bersalah. Kemudian atau memanajer, ketika ada anak salah, ayo anak-anak ini diapakan. Nah itu sebagai manajer. Nah ini ada contoh-contoh pernyataan Bapak Ibu. Nanti kita dapat kuisis sebentar. Materi yang saya sampaikan ini sudah masuk atau belum? Ini contoh pernyataan, saya ini kecewa sekali dengan kamu. Nah ternyata ini adalah membuat anak itu merasa bersalah. Kamu ini tidak pernah benar melakukannya. Nah ini contoh kita sebagai penghukum. Ayolah lakukan ini untuk ibu. Nah ini kita sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Anak-anak siapa yang ingin dapatkan stiker? Iya, berarti itu sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana? Jadi anaknya yang mencari solusi sendiri. Sebagai manajer, kamu ini anak yang tidak pernah benar. Kalau melakukan selalu yang paling terakhir. Nah ini berarti kita sebagai penghukum. Nah ini tiga restitusi tadi. Nah ini ada intervensi sedikit. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah kamu saat ini sedang menjadi orang yang kamu inginkan? Ini adalah kata-kata yang kita sebagai guru perlu mengintervensi untuk anak-anak. Kata-kata yang sebaiknya kita keluarkan untuk mereka. Kapan kamu siap untuk menjadi anak yang lebih baik? Peraturannya apa? Misalnya anak pakai sepatu warna putih, itu kita hukum, kita sampai tak pakai bersepatu seharian. Nah itu juga kita sebagai penghukum. Padahal kita tidak tahu dia pakai sepatu warna putih mungkin
sepatunya mungkin sobek atau sepatunya apa. Kalau pengen gaya berarti ya kita si siswa juga harus menerima konsekuensinya, dia melanggar keyakinan kelas tentang kedisiplinan. Nah itu tadi Bapak Ibu materi kali ini. Mungkin ada satu pertanyaan saja dari Bapak Ibu untuk pemahaman dari materi ini yang biasa kita lakukan di sekolah tentang hukuman atau penghargaan atau yang biasanya tatip ini. Nah itu biasanya tatip ini ya, karena apa yang dengan sampaikan itu pribadi tatip ya. Sedangkan saya sendiri dan beberapa teman termasuk wakil kesiswaan, cara menghukumnya sama sekali tidak dengan yang ada di situ. Pertanyaan dasar saya, apa kami harus menghentikan yang kami lakukan dan langsung merubah seperti itu? Karena jujur, ketika berhadapan dengan anak, aku mematiin ya. Ketika saya itu berhadapan dengan anak, kadang memang kontrol ini lepas, tapi dalam artian tetap dengan anak itu dari hati itu kita sebagai tatib sering juga menangis sampai meneteskan air mata. Serius, kemarin di ruang tatib kita menangis. Ini kalau saya teruskan anjir air mata. Tapi dalam hati saya, cara menangani anak disiplin dengan keras, tegas, kadang-kadang mengancam, tetap mengancam dalam artian ini Bu, bukan seperti baradae, bukan seperti itu ya. Nanti kan ada video sehingga jangan bisa menayangkan. Sekarang saya pakai ilustrasi. Ini terjadi tadi pagi. Kamu berhadapan sama Pak Bu Foni, itu kamu masih enak karena kamu meso jancuk. Ya, memang itu. Ini realita. Yang satunya pakai istilah K diakhiri L. Itu apa itu? Kamu masih enak. Tapi kalau orang tua dari siswa itu tadi nggak dihadang sama Mas Suranto, kamu akan berhadapan dengan orang yang lebih berbahaya. Jadi dulu saja, saya kasih SP, tapi janji nggak ulangi ya. Iya Pak, iya. Nangis Bu anaknya, cukup tapi mungkin nangis takut ya Bu ya, karena saya mendelik ya. Nah, saya berpikir seperti ini. Ini kalau saya lepaskan di luar sana akan terjadi perkelahian. Maka bentuk ancaman saya seperti ini. Keluar dari kelas, jika kamu ingin menyelesaikan masalah dengan siswa A tadi, saya nggak menjamin akan terjadi konflik. Karena masalah ini bukan kapasitas kamu. Saya yang mampu. Nah ini kan kata jenengan tadi salah sudah. Saya lebih mampu. Saya yang mampu. Dengan demikian, setelah keluar dari sini, kamu jika melanjutkan masalah, orang tua kamu yang akan saya panggil. Itu ancaman. Mohon maaf pada Bapak Kepala Sekolah. Seperti inilah cara saya mendidik. Dan insya Allah banyak siswa ya. Oke, terima kasih. Oke, memang kebanyakan dari sekolah seperti itu Pak. Ketika kita
berkolaborasi dengan teman-teman, semuanya seperti itu sama. Tujuannya satu, mendisiplinkan anak. Tetapi menurut paradigmanya Kemendikbud ini yang dipaparkan ini, mereka Bapak Danu dan ketua saya, ya semuanya sekolah-sekolah semua seperti ini Pak, ya apalagi taktik ya, tapi itu harus tegas ya, bukan keras ya Pak ya, tapi tegas. Nah, kita biasa dengan ancaman seperti itu menurut paradigma di sini kita memang harus merubahnya. Tapi terserah, tujuan kita adalah satu, sama-sama menanamkan karakter yang baik, budaya positif yang baik. Lewat jalan mana kita? Kita misalnya ke Jakarta lewat kereta, naik kereta api atau naik pesawat terbang atau naik bis, beda jalan. Nah, ini adalah salah satu contoh penguatan karakter. Ketika kita menangani masalah, kita tidak harus dengan ancaman, tidak dengan hukuman. Nah, anak itu bisa berubah Bapak Danu. Kalau menurut teorinya ya, anak itu bisa berubah. Oke, iya Pak, saya bersama Pak, maafkan saya Pak. Biasanya dalam waktu jangka pendek. Nah, dia melakukan seperti itu karena takut dihukum, karena ada ancaman tadi. Nah, menurut restitusi ini, kita harus meneliti kenapa sih kamu kok melakukan seperti itu. Dan kalau misalnya dia mengulangi lagi, berarti restitusi kita itu belum permasalahan yang pada akarnya. Misalnya kalau anak ini sering terlambat, dikasih tahu terlambat terus, ternyata kita menanganinya itu masih ada kesalahan. Oh mungkin dia itu di rumah, kita perlu dengan orang tuanya, komunikasi dengan orang tuanya seperti itu. Intinya gini Pak Danu, ketika kita menangani masalah, nanti anak-anak ini merekam apa yang kita lakukan kepada anak-anak merekam. Coba Bapak Danu pernah nggak mengingat-ingat ketika waktu dulu, waktu di SD SMP, ingatan apa kesan negatif yang Bapak Danu alami apa? Waktu itu saya pernah disuruh merenung, menulis trapesium usia antara 0 sampai 12 tahun, 12 tahun sampai 25 tahun, 25 sampai sekarang. Ternyata dari semua orang itu mengingat hal negatif yang pernah dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Ini terekam di sini. Nah, itu tergantung kita sendiri. Kita ini merekam kepada anak-anak sisi negatif kita atau kebaikan kita. Itu tergantung Bapak Ibu guru masing-masing. Ketika ada masalah, kita memberikan ancaman, kita memberikan untuk mengatasi masalahnya sendiri, anak-anak yang merekam. Nah, karakter mereka juga berubah. Maksudnya ketika kita marah-marah, akhirnya dia ada perasaan kesal dan kita tidak tahu. Itu juga pernah saya lakukan kepada anak-anak dulu. Kalau pakai PM, ayo keluar, nulis di depan. Nah seperti itu. Ternyata anak-anak itu motivasi untuk berbuat baik, kembali ke arah yang baik itu karena timbangan biasanya ujian, nulis di ngarep, bukan dari dirinya sendiri. Ya, terima kasih Bapak Danu. Mungkin nggak apa-apa, karena setiap memang tujuan kita adalah untuk budaya positif. Kita tujuannya sama, mendisiplinkan anak-anak, tetapi jalurnya berbeda. Seperti itu. Memang agak mendidik ketika mendengar materi seperti itu. Iya. Kemudian tetap saya. Terima kasih Pak. Oke, saya juga banyak belajar dari di sini. Mungkin Bapak Suranto ahlinya pakar BK ya, bahwa semua siswa itu dianggap teman. Kalau yang dari sini yang paling penting adalah guru sebagai manajer bagi siswanya. Mungkin itu Bapak Ibu paparan kami tentang budaya positif. Terima kasih banyak sebagainya. Mungkin ada 10 soal yang akan saya bagikan melalui kuisis sebentar. Kalau yang panitianya monggo bisa melanjutkan.
bisa mempersiapkan anak-anak. Oh, Bapak Ibu guru memindahkan kendaraan termasuk saya ya Bapak Ibu. Oke, sebentar. Oke, sebentar aja ya. Nah, ini saya bagikan linknya. Bapak Ibu, monggo silahkan mengerjakan link 10 soal. 10 soal ini. Saya bisa Saya bagikan, saya taruh di sini linknya. Silakan Bapak Ibu membuka ini linknya ini. Ini ada pernyataan yang saya berikan tadi, termasuk hukuman atau konsekuensi atau restitusi. Bapak Ibu bergabung di link ini. Ini sudah ada Bu Titi, Bu Roma, Pak Nur Kamalin. Ini hanya satu soal 30 detik, cuman 3 menit. Mungkin beberapa lama. Saya mulai saja ya. Ini kelihatannya dibatasi sampai 10 karena kuisis ini yang update yang terbaru sudah 7, maupun yang belum. Nah, ini saya mulai mengerjakan. Loh, ini nggak apa-apa. Ada sekitar 13 soal tentang budaya positif di sekolah. Bapak Nur Kamalin yang nomor 1. Untuk yang warna merah itu salah, Dek. Maksudnya jawaban yang salah. Oke, ini rekapnya. Yang pertama adalah Ustazah tepuk tangan. Terlibat ya, karena kerjasama yang soalnya contekan ya. Contekan sama Budi. Kemudian yang ketiga Rahmat. Bapak Ibu, itu mungkin presentasi saya untuk materi ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, tidak ada maksud lain. Saya di sini sama-sama belajar, sama-sama ingin mendapatkan masukan, saran dari teman-teman. Apa yang sudah saya peroleh mungkin kurang mengena, tidak sesuai dengan Bapak Ibu, pendapat Bapak Ibu. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi saya hanya menyampaikan amanah yang diberikan kepada saya, dan alhamdulillah Bapak Ibu sudah ada di sini. Saya mengucapkan terima kasih lagi yang sebesar-besarnya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih materi yang luar biasa. Kita berdua